Salam kompeten. Kali ini saya akan menjelaskan aplikasi LSPKFI untuk bagian TUK. Bapak Ibu TUK, silakan kunjungi web LSPKFI di lspkfi.co.id. Bapak Ibu, selanjutnya lakukan klik mulai sertifikasi, maka Bapak Ibu akan dibawa ke menu login. Di menu login sini ada beberapa skema, pastikan skemanya apa yang mau kita pilih, misalkan pelayanan formasi. Kita pastikan skemanya pelayanan formasi, username, pastikan sudah sesuai yang diberikan oleh admin LSPKFI dengan passwordnya. Ya, apabila berhasil kita masuk, maka tampilan awalnya yaitu kita dibawa ke dashboard, yaitu jumlah sesi, menunggu persetujuan, disetujui, dan ditolak. Langkah selanjutnya yaitu identitas sekolah. Kita memperbaiki di identitas sekolah. Pastikan identitas sekolah ini sudah terupdate yang terbaru. Misalkan contoh NPSN, provinsi, kota, email, email TUK atau email sekolah, nomor telepon, alamat, nama kepala sekolah. Apabila ada perubahan silakan diupdate, dan yang terakhir yaitu di jumlah asesi. Apabila tahun ini misalkan jumlah asesinya hanya 90 misalkan, maka silakan dirubah di sini karena ini nanti mempengaruhi di surat pernyataan. Selanjutnya yaitu sub menu penanggung jawab TUK. Apabila tahun ini juga TUK-nya berganti, maka silakan diperbaiki nama TUK-nya, tanggal lahirnya, tempat lahir, dan nomor registrasi. Apabila TUK itu sebagai asesor juga, maka masukkan nomor registrasinya. Apabila tidak, maka bisa menggunakan tanda strip. Jangan lupa, alamat ini alamat penanggung jawab TUK. Silakan disesuaikan dengan identitas nama penanggung jawab TUK. Data-data semua sudah terupdate, lakukan klik simpan agar data yang tadi sudah diupdate masuk ke surat pernyataan. Contoh ini jumlah peserta, maka akan sesuai dengan apa yang kita update yang ada di atas tadi. Apabila surat pernyataan ini sudah, fakta integritas juga sudah, gitu ya Bapak Ibu, maka lakukan download. Dua file ini di-download, ditempelkan materai, ditandatangani lalu di-scan kembali, lalu di-upload. Di-uploadnya di sini sesuai dengan menunya yaitu surat pernyataan, fakta integritas, dan MOU. Saya contohkan yaitu surat pernyataan, kita upload. Misalkan fakta integritas sudah saya siapkan, lalu surat pernyataan, mohon maaf, lalu fakta integritas. Ya, contohnya fakta integritas. Lalu MOU. Nah, MOU ini apabila belum ditandatanganin atau baru dikirim ke pusat, maka upload MOU bisa belakangan. Cukup dua saja dulu, yaitu surat pernyataan dan fakta integritas. Apabila ini dua sudah, maka lakukan klik simpan kembali. Agar apa? Nanti semua file ada di menulis. Apa yang kita upload tadi nanti akan nongol di menulis surat pernyataan, fakta integritas, dan MOU-nya. Apabila MOU belum ada, ya maka tunggu saja nanti dari pusat bila sudah dikirim. Cukup sampai di sini untuk identitas sekolah. Langkah selanjutnya, apabila data identitas sekolah sudah selesai, maka masuklah ke menu data asesi. Di data asesi ini contohnya masih kosong, Bapak Ibu bisa tambah satu-satu, bisa langsung mengimpornya sekaligus. Kalau tambah satu-satu, ini saya contohkan, misalkan Wijaya, ini email, ttw misalkan seperti ini, @gmail.com. Ini emailnya, email asesi saja yang aktif Bapak Ibu. Lalu password loginnya, Bapak Ibu bisa membuatkannya misalkan 1 sampai 9 ya Bapak Ibu. Lalu nama lengkapnya, kan begini, terus jenis kelaminnya, disesuaikan, laki-laki, lalu klik simpan. Ini dengan cara satu-satu. Tapi bisa juga langsung sekaligus Bapak Ibu tinggal download template ini, tinggal klik downloadnya maka akan terdownload. Lalu nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Tampilan Excelnya, jangan merubah baik itu tampilannya ini jangan dirubah ya Bapak Ibu, jangan ditambahin judul atau apa, jangan, nanti akan terjadi error ya. Ini misalkan disesuaikan nomornya, diisi nomornya 1 sampai berapa, lalu namanya sesuaikan dengan identitasnya sesi, jenis kelaminnya cukup L atau P saja, tidak perlu laki-laki, tidak perlu L atau P saja. Username
Username tidak boleh selain email, misalkan misalkan NISN atau angka saja atau nama sekolahnya tidak boleh, tapi sekarang yaitu sudah menggunakan email. Passwordnya yang lebih baik yaitu 1 sampai 9. Apabila ini semua sudah, Bapak Ibu tinggal diimpor saja. Klik impor, pilih filenya, tadi ditaruh di mana. Contohnya ini, lalu klik open, maka filenya sudah di sini, tinggal diklik impor saja Bapak Ibu. Apabila ada ACC pada saat melakukan impor tadi tidak masuk, pastikan emailnya ini sudah benar dan tidak dipakai sebelumnya. Misalkan emailnya sama, misalkan kan namanya sama, lalu emailnya sama, itu tidak boleh. Tapi kalau emailnya beda walaupun namanya sama, itu bisa Bapak Ibu. Yang terjadi itu begitu. Lalu ada juga biasanya kita itu salah mengetiknya, yaitu di belakang .com ini ada spasi. Itu pun tidak bisa, pasti error, pasti tidak bisa masuk. Step selanjutnya yaitu Bapak Ibu ajukan apabila tanggal ujiannya sudah ada, nama asesor dari Korwil masing-masing sudah ada, maka ACC ini ajukan supaya apa? ACC bisa mengisi APL 1 dan APL 2. Ya, Bapak Ibu, cara mengajukannya bagaimana? Cara mengajukannya tinggal dipilih saja. Misalkan ACC nomor 1, nomor 3, misalkan 4, itu asesornya si A. Misalkan kita klik setting ACC. Klik setting ACC, lalu kita cari asesornya. Ya, asesornya siapa? Misalkan asesornya itu di sini saya kasih asesornya misalkan Bu Asrini misalkan gitu ya. Lalu tanggal ujiannya tanggal berapa? Misalkan tanggal 13. Ya, lalu ajukan. Itu ya Bapak Ibu, maka akan muncul seperti ini. Nah, tanggal ini kan belum ada karena baru diajukan. Nanti hubungin saya, nanti admin LSPKFI. Nah, lalu akan saya ACC Bapak Ibu. Maka nanti apabila sudah di ACC, tanggal pengisian APL ini akan muncul mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Seperti itu Bapak Ibu. Yang lain juga diajukan saja seperti ini contoh saja. Ya, klik setting ACC. Ini saya kasih contoh asesor percobaan saja. Lalu tanggal ujiannya misalkan tanggal 14-nya, yang tadi tanggal 13. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Berantakan tidak apa-apa kalau Bapak Ibu pengen mengurutkan asesornya udah sesuai belum, tinggal di sini. Oh, ini Bu Astri ini ada 3, oh ini percobaan ini ada 3, seperti itu ya Bapak Ibu. Tanggal ini akan muncul nanti setelah di ACC. Untuk pengajuan dan impor data sampai di sini. Kita akan masuk ke menu selanjutnya. Baik, langkah selanjutnya Bapak Ibu TUK. Tadi identitas sudah, data ACC sudah, lalu ada menu data dokumen ini nanti saja. Yang dilakukan selanjutnya yaitu kita tinggal menunggu. Menunggu apabila ini ACC ini sudah mendapatkan tanggal. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini kan tanggalnya sudah di ACC misalkan oleh admin, maka muncul tanggal pengisian APL 1 dan 2. Nah, tugas Bapak Ibu TUK yaitu meng-ACC nanti APL 1. Kita pastikan kita bisa melihat di dashboard juga bisa dilihat, yaitu di sini ada menunggu persetujuan ini ada 1, yang disetujui belum ada, ditolak juga tidak ada. Ya, kita cek yaitu di menunggu persetujuan Bapak Ibu. Ada siapa sih ACC yang sudah mengirim? Nah, ini ACC yang sudah mengirim Bapak Ibu. Yaitu misalkan ACC atas nama Dedi, kita ACC APL-nya, klik APL-nya. Kita cek datanya. Mulai dari bagian 1, ya, nama lengkap, nomor KTP-nya, terus tempat lahirnya, kita pastikan semuanya, jenis kelamin, pengisiannya sudah sesuai, pastikan ya Bapak Ibu, jangan sampai ada yang terlewat. Sampai di sini, data pekerjaan pun Bapak Ibu silakan cek, nama lembaga itu yaitu nama sekolahnya atau nama TUK-nya, jabatannya, alamatnya, ini semua data TUK atau data sekolah ya Bapak Ibu. Lalu di bagian 2 yaitu data sertifikasi ini, pastikan ACC apabila ACC baru belum pernah melakukan ujian menggunakan LSPKFI, yaitu pastikan di sini klik sertifikasi ya, jangan sampai sertifikasi ulang. Pastikan di sini klik sertifikasi.
Untuk daftar unitnya ini sudah otomatis Bapak Ibu. Lalu pastikan yaitu di bagian 3 juga bahwa bukti persyaratan dasar ini sudah sesuai yang sudah diminta. Ya, Bapak Ibu, contohnya fotokopi kartu pelajar, pastikan diklik lihat. Ya, misalkan ini contoh ya, Bapak Ibu dicontoh saja bahwa sudah bisa terbuka seperti itu. Lalu rapot juga sama, pastikan Bapak Ibu klik lihat. Ya, seperti ini. Oh, bisa terbuka semua. Apabila sudah bisa terbuka semua Bapak Ibu, sudah sesuai, baik itu rapotnya, apakah sudah ditandatangani orang tua atau belum, pastikan dicek semua Bapak Ibu. Oke, apabila sudah semua, klik memenuhi syarat Bapak Ibu. Apabila ada satu saja yang syarat ini tidak sesuai, jangan diklik menu memenuhi syarat ya Bapak Ibu. Abaikan dulu, lalu klik perbaikan data atau diinfokan saja langsung ke asesinya bahwa data bukti persyaratan dasar ada kekurangan atau tidak sesuai, maka suruh upload ulang lalu dikirim kembali. Bapak Ibu tinggal memastikan kembali, dilihat lagi. Apabila yang kedua sudah sesuai, maka klik menu memenuhi syarat. Diklik ya Bapak Ibu bottomnya. Lalu jangan lupa di rekomendasinya, ini sudah dibikin otomatis berdasarkan tetapi dipastikan kembali bahwa rekomendasinya berdasarkan ketentuan persyaratan diterima sebagai peserta sertifikasi. Dipastikan ya Bapak Ibu, cek kembali tanda tangannya sesi, lalu ini nama penanggung jawab TUK-nya. Bapak Ibu ya, lalu klik simpan. Maka tugas Bapak Ibu untuk mengecek APL 1 sudah selesai karena sampai di menu persetujuan. Maka asesi bisa melanjutkan mengisi APL 2 apabila Bapak Ibu sudah menyetujui APL 1-nya. Di sini ada menu ditolak. Kalau Bapak Ibu menolaknya nanti masuk ke menu ditolak apabila asesi itu ditolak ya. Tapi saran saya tidak perlu ditolak apabila asesi itu keluar, silakan di-delete saja di data asesi ini. Misalkan asesi ini mengundurkan diri ya silakan dihapus saja di sini. Tidak perlu ditolak ya Bapak Ibu. Mungkin untuk data APL atau asesi approve cukup sampai sini. Kita lanjut di menu selanjutnya. Kita lanjut ke menu selanjutnya ya Bapak Ibu. Tadi kan yang sudah identitas sekolah sudah, data sesi sudah, terus APL untuk mengaksesi juga sudah. Nah, sekarang yaitu di sini saya loncat ke bawah. Di sini ada dokumen lainnya. Dokumen lainnya ini contohnya yaitu dokumen verifikasi. Di dokumen verifikasi ini Bapak Ibu silakan upload hasil verifikasi dari LSP KFI yaitu verifikasi TUK-nya. Nah, Bapak Ibu isikan tanggal verifikasinya. Biasanya itu mundur dari 1 minggu dari pelaksanaan. Contohnya ini tanggal 5, verifikasinya lalu file berita acara verifikasi dipastikan sudah sesuai dan diupload. Lalu form instrumennya juga sudah di-scan lalu diupload. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Lalu klik upload, maka file instrumen dan berita acaranya sudah ada. Apabila ada kesalahan Bapak Ibu, silakan dihapus. Lalu ada dokumen lainnya, yaitu hasil keputusan dan sertifikatnya. Nanti hasil keputusan dan sertifikatnya itu akan diupload juga di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu TUK tinggal download saja nanti. Lalu ada lagi yaitu dokumen lainnya. Dokumen lainnya itu dokumen pendukung ya Bapak Ibu. Contohnya di sini ada draft MOU, berita acara asesmen 1, 2, lembar nilai, rekap lembar nilai, dan lain-lainnya nanti admin pusatlah yang akan mengupload. Bapak Ibu, apabila butuh dokumen-dokumen ini, tinggal mendownloadnya saja di dokumen lainnya. Ya Bapak Ibu ya, atau di menu dokumen lainnya ini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ke menu selanjutnya ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu di menu dokumen. Ya, Bapak Ibu ya, di menu data dokumen. Di menu data dokumen ini Bapak Ibu tugasnya hanya mengupload. Mengupload apa? Mengupload contohnya berita acara pelaksanaan. Mohon Bapak Ibu mengupload berita acara asesmen pelaksanaan ini tidak dipisah-pisah. Misalkan di tempat TUK Bapak Ibu ada 4 hari pelaksanaannya. Dalam 1 hari 2 sesi misalkan seperti itu. Gabung saja berita acara asesmen pelaksanaannya dijadikan satu.
di-upload-nya di akhir kegiatan saja. Tidak perlu Bapak Ibu menguploadnya per hari. Ya, silakan di-upload di akhir saja. Contohnya ini, berita acara sudah saya scan jadi satu, misalkan hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Lalu tanggalnya, tanggal upload saja Bapak Ibu. Misalkan saya upload tanggal 12, pilih dokumennya, contoh saja. Lalu jenis ujiannya disesuaikan. Ya Bapak Ibu, lalu klik upload. Jadi, nanti filenya cukup satu saja, berita acara satu dalam satu bundle. Selanjutnya, apa yang kita upload lagi? Tinggal Bapak Ibu cari di sini, contohnya daftar hadir ASESI, rekap nilai, foto papantuk, foto UKK-nya atau USK-nya. Bapak Ibu ya. Foto papantuk bisa dalam bentuk PNG atau JPEG. Apabila foto itu banyak, jadikan satu saja di dalam file, bisa di dalam bentuk PDF, ya dijadikan satu file foto-foto itu. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Apabila kesulitan, upload saja satu-satu boleh, ya Bapak Ibu ya. Karena di sini file yang bisa diupload bisa dalam bentuk PNG, JPEG, atau PDF, Bapak Ibu ya. Contohkan saja dalam bentuk PDF. Ya ini anggap saja fotonya sudah saya gabung. Ya, lalu saya upload dalam bentuk PDF saja. Jadi biar mempermudah. Dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan. Contohnya foto bersama juga, daftar hadir penyelenggara juga. Silahkan semuanya diupload di data dokumen ini Bapak Ibu ya. Oke. Ini untuk data dokumen. Lalu ada menu selanjutnya yaitu menu terakhir Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu yang terakhir yaitu data pengajuan Serkomnya. Ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Di data menu pengajuan Serkom. Nah ini Bapak Ibu menu yang sangat penting yaitu di pengajuan Serkom. Bapak Ibu klik menu pengajuan Serkom, lalu ajukan data Serkomnya, yaitu Bapak Ibu data ASESI-nya, klik download dulu template-nya. Apabila kita sudah klik download template-nya, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah ini tampilannya sama seperti tahun sebelumnya, mulai dari nomor, nama sesi, ini saran saya Bapak Ibu, silakan diblok saja seperti ini, jadikan teks Bapak Ibu, ini tipenya. Agar apa? Kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita tidak jadikan teks, ini suka hilang nih. Suka hilang di angka belakangnya. Tapi kalau kita jadikan teks, misalkan belakangnya ini angka 1 misalkan ya Bapak Ibu, atau 2, itu tidak hilang. Ya Bapak Ibu ya. Lalu tempat tanggal lahir, lalu tanggal lahirnya lebih mudah kita jadikan teks, tidak akan lari kemana-mana. Misalkan tanggal 23 bulan 03 tahun 2001 misalkan Bapak Ibu. Seperti ini. Lalu jenis kelaminnya tinggal disesuaikan jenisnya yaitu L atau P saja. Tempat tinggal mungkin Bapak Ibu sudah paham, kode kabupaten, kode provinsi, dan lain-lainnya, atau kode pendidikannya itu masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu tinggal lihat saja arsip tahun sebelumnya. Kalau kode jadwal dikosongkan biasanya Bapak Ibu. Tanggal ujian disesuaikan tanggal berapa, misalkan tanggal 15 bulan 2 tahun 2023. Seperti ini. Bapak Ibu, jadi ikutin saja sesuai dengan petunjuknya. Lalu nomor registrasi asesor tinggal diminta ya, kode sumber anggaran nanti tinggal dilihat di kode-kode saja Bapak Ibu. Di menu nanti ada. Apabila sudah Bapak Ibu ini semua silakan disimpan ya, lalu kita upload di sini. Kita klik tambah, kita cari filenya dan di file Excel-nya. Contoh ini ya pengajuan data sesi. Lalu kita upload Bapak Ibu. Nah ini apabila ada kesalahan ya Bapak Ibu, misalkan ada yang kurang nih, ya Bapak Ibu hapus saja dulu. Lalu upload kembali atau klik menu tambah Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu pasti bertanya nih, di sini kok ada menu berita acara apa ini ya Bapak Ibu? Berita acara yang di sini sama saja sih dengan berita acara yang ada di data dokumen tadi. Bapak Ibu upload saja, nggak apa-apa di sini. Ini contoh ya Bapak Ibu, saya hapus dulu. Lalu berita acara yang sama dengan yang tadi Bapak Ibu, yang ada di data dokumen. Ya upload saja lagi Bapak Ibu di sini. Ya berita acaranya, lalu klik upload. Cukup di sini, Bapak Ibu, sudah selesai semua tugas Bapak Ibu, baik dari identitas sekolah, data ASESI, data dokumen, dan lain-lainnya. Kalau menu tanda tangan sudah seperti biasa, pengaturan juga Bapak Ibu juga sudah paham mungkin pengaturan ini.
hanya untuk merubah password saja di pengaturan. Jadi, mulai dari dashboard sampai di pengaturan, sepertinya sudah jelas semua Bapak Ibu. Sampai di sini saja. Semoga Bapak Ibu semua bisa melaksanakan kegiatan USK tahun 2023 ini berjalan dengan lancar dan sukses. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Salam kompeten.